Bab 2. Makanan khas Indonesia. Saya sering ditanya, apakah Anda suka makanan Indonesia? Ya, tentu saja, saya suka. Namun, saya berpikir apa itu makanan Indonesia? Karena makanan Indonesia dalam arti yang sesungguhnya dari negara Indonesia yang multi etnis tidak ada. Mie goreng dan nasi goreng adalah hidangan populer di kalangan orang Jepang, yang pada mulanya dibawa dari Cina. Tentu saja makanan dari negara manapun mendapat pengaruh dari luar. Tetapi saya sedikit menentang jika nasi goreng dan mie goreng disebut makanan yang mewakili Indonesia. Dibanding kedua jenis masakan tadi, masakan Sunda, masakan Padang, masakan Makassar, lalu masakan Jawa Tengah itu lebih alami. Di Indonesia yang multi etnis, setiap daerahnya kaya akan masakan dan rasanya pun beraneka ragam. Para penikmat makanan, Indonesia benar-benar merupakan negara yang tiada habisnya. Kemudian, bumbu yang digunakan juga sangat berbeda bergantung daerahnya. Yogyakarta dengan budaya keraton yang elegan menjadi pusat perkembangan peradaban Jawa. Kota inilah yang pertama kali saya kunjungi selain Jakarta. Saya mengunjungi peninggalan sejarah Candi Borobudur dan Prambanan, dan terpesona dengan kemegahan peradabannya. Sejak kunjungan pertama itu, saya telah beberapa kali mengunjungi Yogyakarta dan Candi Borobudur yang berada di kota Magelang. Setiap kali saya mengunjunginya, saya selalu terpesona pada budaya Jawa. Pertama kali mengunjungi Yogyakarta, saya berjalan-jalan di Jalan Malioboro untuk makan malam. Waktu sedang melihat-lihat, banyak orang yang sedang makan di atas tikar yang digelar di pinggir jalan. Karena tertarik, dan saya juga jarang melihat hal seperti itu di Jakarta, akhirnya saya makan juga di situ. Apa yang saya pesan waktu itu, saya sudah lupa. Tetapi, kalau tentang makanan yang saya makan, sekarang pun saya masih mengingatnya dengan baik. Yang pasti rasanya manis. Sebenarnya, saya suka yang manis-manis. Tetapi kalau makanan manis dicampur dengan nasi, saya kurang suka. Saya ingat, saat makan, "Ini apa?" tanya saya kepada penjualnya. "Nasi gudeg." Itu nama makanannya. Saat saya bertemu orang-orang Indonesia yang berasal dari Jawa Tengah, kami tidak habis-habisnya membicarakan keindahan alam dan kemegahan peradaban Jawa. Jawa adalah pulau favorit saya. Saya memuji dan mengagumi Jawa. Tetapi, kalau saya ubah topik pembicaraannya tentang masakan, bahan pembicaraan saya tiba-tiba menjadi sedikit. Mungkin kalau saya bilang saya sangat suka masakan Jawa, saya akan diajak makan bersama lain waktu. Masakan Jawa yang manis berlawanan dengan masakan Padang yang pedas. Kemanapun saya pergi, selalu ada restoran Padang. Bahkan, waktu saya pergi ke Yogyakarta, saya selalu makan di restoran Padang. Pada awalnya saya bingung, karena tidak terbiasa makan dengan jari tangan. Tetapi kini saya telah mahir makan menggunakan jari tangan. Makan pakai tangan. Orang Jepang biasa menggunakan sumpit, sedangkan makan menggunakan tangan tidak diperbolehkan. Meskipun demikian, saat makan masakan tradisional seperti onigiri, nasi kepal, dan sushi, nasi yang di bagian atasnya diberi potongan ikan udang mentah, biasanya menggunakan tangan. Pada mulanya, kegiatan makan sesuatu adalah kontak yang terjadi secara langsung antar manusia, tumbuhan, dan hewan. Jadi saya pikir, bukankah penting merasakan kealamian secara langsung dengan menggunakan tangan? Di Barat, makan dengan menggunakan tangan tentu saja merupakan hal yang tak terpikirkan. Katanya dahulu kala ada bangsawan bernama Sandwich dari Inggris yang memikirkan sandwich seperti yang kita kenal sekarang. Ia menyisipkan daging dan sayuran ke dalam rotinya, karena tidak mau membuang waktu bermain kartu untuk makan.
Namun, itu adalah sebuah pengecualian. Menurut pemikiran Barat, makan dengan tangan adalah perbuatan yang sangat barbar. Peradaban Barat selalu mensyaratkan proses. Dengan kata lain, pemikiran Barat juga membedakan manusia dengan alam, yang pada akhirnya memiliki tujuan besar, yakni menguasai alam. Manusia menggunakan sendok dan garpu memotong daging, lalu menusuk dan memakannya. Itu terlihat jelas sebagai simbol kemenangan manusia terhadap alam. Namun di sisi lain, dalam peradaban Asia Tenggara yang diawali oleh Indonesia, saat makan, mereka secara langsung menyentuh makanan dengan menggunakan tangan. Dengan makan secara alami menggunakan tangan, kita juga akan dapat merasakan serta memahami hubungan alami antara manusia dan alam. Jika kita memikirkan masa depan umat manusia dari sekarang ini, akan meningkatkan kesadaran kita akan pentingnya peradaban yang dapat merasakan kedekatan dengan alam seperti ini. Saya sendiri tidak berpikir makan ikan bakar menggunakan tangan di restoran Jepang. Tetapi kalau di restoran Padang, saya pasti akan menggunakan tangan. Akan tetapi, peradaban Barat tampaknya berkembang pesat di daerah perkotaan Indonesia maupun Jepang. Anak-anak perempuan yang menghias kukunya dengan cantik tidak akan mau makan masakan Padang menggunakan tangan. Para pekerja yang menekan tuts-tuts komputer di kantor kecil ber-AC makan rendang memakai sendok karena khawatir bau rempah-rempahnya akan melekat di jari-jarinya. Meskipun demikian, mengapa masakan Jawa Tengah itu manis, sedangkan masakan Padang itu pedas? Sering dikatakan bahwa orang-orang Jawa Tengah itu pembawaannya tenang dan tidak menonjolkan diri. Mereka tidak menyukai berbicara dengan suara keras. Sedangkan orang-orang Padang di Sumatera suka berbicara apa adanya dan suaranya juga keras. Kalau mengambil contoh dari makna perbedaan sikap itu, kita bisa membandingkan sikap mereka terhadap rasa. Mungkin akan menjadi Jawa dengan rasa manis, sedangkan Padang dengan rasa pedas. Dengan asumsi itu, apakah rasa yang menjadi hal utama ataukah watak yang menjadi hal utama? Ataukah sebaliknya? Apakah rasa masakan itu sudah ditetapkan di masing-masing daerah? Ataukah dipengaruhi oleh watak asli daerah tersebut? Saya kira mungkin akan sangat menarik kalau hal itu diteliti. Tetapi karena saya kurang bisa menikmati masakan Jawa Tengah, sekarang pun itu belum terwujud. Harta karun yang lezat. Ada hidangan untuk mewakili Indonesia selain Jawa Tengah dan Padang. Misalnya coto Makassar dari Sulawesi. Kuahnya yang kental, rasanya membuat kita ketagihan. Ketika lelah, setelah makan coto Makassar, saya seolah mendapatkan energi baru dalam sekejap. Selain coto Makassar, juga ada ikan bakar. Bagi orang Jepang yang gemar makan ikan, yang ini tak terkalahkan. Ikan bakar Sulawesi juga lezat. Tetapi ikan bakar Sunda tak kalah enaknya pula. Kalau dinikmati dengan berbagai macam sambal, pasti akan tambah nasi. Kalau di Jepang, saya hanya makan nasi sekitar 1 mangkuk biasa. Tetapi kalau saya pergi ke Indonesia, saya pasti bilang tambah nasi. Saya pikir masakan yang ada di seluruh Indonesia seperti ini adalah budaya makan yang membanggakan. Bumbu-bumbu yang menggunakan rempah-rempah serta bumbu yang pedas mungkin juga berfungsi untuk merangsang metabolisme tubuh. Makanan tradisional bagi mereka yang tinggal di daerah merupakan makanan yang paling cocok. Oleh karena itu, saya tidak menjelajahi restoran Jepang di Indonesia, melainkan akan terus makan masakan Indonesia. Sebenarnya kali pertama saya makan masakan dari berbagai macam daerah adalah di Jakarta. Coto Makassar ataupun masakan Padang juga ada di Jakarta. Sama seperti Tokyo, Jakarta merupakan salah satu kota besar di dunia. Penduduknya banyak yang berasal dari daerah pedesaan.
Jakarta adalah kota yang ditinggali oleh banyak orang yang memiliki sentimen kedaerahan. Makanan warung adalah salah satu budaya yang indah di Indonesia. Gorengan yang mengingatkan saya akan tempura Jepang, kemudian sate dan ketoprak, adalah makanan penting yang tak terlupakan bila membicarakan makanan kaki lima. Lalu bakwan Malang, yang juga salah satu favorit makanan saya. Kombinasi yang saling melengkapi antara kuahnya yang bersambal dengan isinya, seperti oden di Jepang. Sesudah makan isinya, saya langsung menyeruput kuahnya. Kemudian saya makan lagi isinya. Saya merasa sayang kalau saya tidak menyeruput kuahnya sampai habis. Oden biasanya dimakan saat musim dingin di Jepang, untuk menghangatkan badan. Tetapi di Indonesia, yang panas, kalau makan bakwan Malang, kita akan berkeringat. Selain itu, juga ada perasaan menyegarkan yang luar biasa. Satu lagi yang tidak boleh dilupakan adalah martabak. Benar-benar menyenangkan kalau kita melihat cara pembuatan martabak manis ataupun martabak telur. Gerakan tangan pedagang kaki lima yang menguleni dan melebarkan adonan di atas talenan begitu terampil. Khususnya teknik ketika menggoreng martabak telurnya. Meskipun saya bilang mahir ya ke penjual martabak yang rendah hati itu tidak bilang hebat kan? Atau kata-kata sejenisnya. Alih-alih hanya menjawab tidak juga. Jawaban yang mengagumkan. Saya jadi bertanya-tanya, apakah martabak itu awalnya memang berasal dari Indonesia? Namun, ketika saya pergi ke Ayutthaya, yang merupakan ibu kota lama Thailand, saya menemukan tulisan martabak di salah satu toko kaki lima di kota itu. Ayutthaya adalah sebuah kota yang berkembang sejak 500 tahun lalu sebagai pelabuhan dagang internasional. Pada masa itu, para pedagang dari seluruh dunia telah membangun tempat tinggal di Ayutthaya. Berdasarkan fakta tersebut, tidak salah lagi, martabak pasti dibawa masuk pada saat itu. Saya berlari kecil, mendekati warung tersebut. Orang Thailand menjual martabak yang juga ada di Indonesia. Apakah mungkin penjualnya beragama Islam? Karenanya, sebelum membeli martabak, saya bertanya, apakah kalian Muslim? Tetapi karena saya tidak bisa bahasa Thailand, saya bertanya dalam bahasa Inggris. Kemudian mereka menjawab, ya kami Muslim. Saya pun menepuk tangan karena merasa ya, ternyata memang tidak salah lagi. Martabak adalah makanan yang dibawa oleh pedagang Muslim ke Asia Tenggara sejak dahulu kala. Dikatakan bahwa yang menyebarkan Islam di Indonesia pada awalnya adalah pedagang India. Pada akhirnya, seseorang memberitahu saya bahwa resep martabak berasal dari India. Dugaan saya tepat. Tetapi martabak Thailand dan martabak Indonesia sedikit berbeda. Di Thailand, martabaknya tipis dan renyah. Tidak ada yang tebalnya seperti martabak manis Indonesia. Dari satu makanan, orang-orang bisa membayangkan bentangan sejarah makanan itu. Sungguh romantis. Martabak inilah yang membuktikan bahwa sejarah Asia Tenggara bersifat tumpang tindih. Makanan tradisional milik Indonesia. Modernisasi di Indonesia dengan kata lain adalah produk-produk barat dan budaya barat dapat diterima secara luas oleh masyarakat Indonesia. Fenomena serupa juga terjadi di semua negara Asia Tenggara. Contohnya di Filipina dan negara lain yang pernah dijajah oleh Spanyol dan Amerika Serikat dalam waktu yang lama. Karena itu, budaya Amerika berakar kuat dalam kehidupan mereka. Seperti Coca-Cola yang bisa dikatakan simbol budaya makan Amerika Serikat, menjadi minuman rakyat yang sangat populer. Bagaimana dengan Indonesia menurut Anda? Tentu saja, restoran hamburger yang berasal dari Amerika Serikat juga bertambah jumlahnya dan semakin populer.
Coca-Cola sering diminum di tempat seperti itu. Meskipun begitu, saya nyaris tidak pernah melihat orang yang minum Coca-Cola di warung. Di warung-warung yang menjual ayam goreng, pecel lele, hampir pasti tersedia minuman teh botol. Orang muda Indonesia kelihatannya meminumnya dengan nikmat. Meskipun saya orang yang kurang suka pada sesuatu yang manis, yang dicampurkan ke nasi, teh botol adalah minuman yang tidak akan saya lewatkan saat saya makan di warung kaki lima. Setelah merasakan pedasnya sambal, teh botol akan membuat tenggorokan saya nyaman. Rasanya menyegarkan napas kita. Itulah warung Indonesia yang memiliki rasa pedas dan juga manis. Bukankah itu melambangkan Indonesia yang hidup dengan didasari oleh konsep Bhinneka Tunggal Ika, yang bermakna walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu. Indonesia tidak hanya memiliki beragam suku, tetapi juga mempunyai beragam rasa. Dan semua rasa itu telah dijaga oleh payung besar yang disebut warung. Ini adalah budaya orang-orang biasa yang menjadikan warung sebagai tempat istirahat. Dulu saya pergi bermain ke puncak dengan keluarga orang Indonesia. Sesuai rencana kami mengunjungi taman safari dan kebun teh sambil membawa bekal. Saat itu saya bertanggung jawab mempersiapkan makan siang, dan saya melakukannya dengan semangat. Yang saya bawa waktu itu adalah sandwich untuk 4 orang dewasa dan 1 anak kecil dalam jumlah besar. Sebenarnya 1 orang di antaranya adalah orang Jepang yang sudah tinggal lama di Indonesia. Dan ketika dia melihat sandwich yang ada di keranjang, dia bilang, "Saya pikir orang Indonesia tidak makan itu loh." Saya berpikir, masa sih? Hal itu tidak mungkin. Tetapi benar saja. Orang-orang Indonesia yang pergi bersama saya itu akhirnya pergi ke warung kaki lima untuk membeli ayam goreng dan ayam bakar. Dan makanan yang sudah saya buat akhirnya habis jadi santapan binatang di taman safari. Itu terjadi di awal tahun 1990-an. Apakah sampai sekarang orang Indonesia tidak membawa banyak makanan seperti sandwich untuk makan siang saat mereka piknik? Saya berpikir ingin mengajak orang Indonesia untuk pergi ke puncak saat hari libur lain waktu. Namun sekarang, di dalam hati saya merasa, apa sandwich memang tidak cocok ya untuk orang-orang Indonesia yang pergi piknik?